desa eh, tidak bisa berjaya atau tidak bisa berkembang karena mungkin mungkin saja eh, pemerintah desanya itu masa bodoh, hanya jabatan saja. Iya, Ada anggaran sudah dikucurkan, ya terserah saya deh, saya mau lakukan apa. iya, Saya iya. tidak mau ceritanya urus desa, jelas saya kepala desa. Nanti periode berikutnya lagi. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga desa hari ini terpuruk. Mm-mm. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali berdiskusi dengan teman kita. Beliau ini adalah salah satu aktivis yang juga berhasil kembali dan membangun kampungnya di desa di Kecamatan Bulupodo. Beliau ini dikenal sebagai aktivis SEMI yang juga merupakan Ketua Karang Taruna Desa Bulu Telue, Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi seputar beliau, jabatannya sebagai Ketua Karang Taruna, dan bagaimana pemuda terlibat berkontribusi bersama dengan pemerintah setempat membangun desa. Sebelumnya, saya memberikan kesempatan dulu kepada beliau untuk memperkenalkan dirinya. Silahkan Ketua. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudin, Ketua Karang Taruna Desa Bulu Telue, Kecamatan Bulu Podo, Kabupaten Sinjai. Sekaligus juga salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, semester 8. Semester Ya, 8. semester 8 ya, alhamdulillah mungkin sebentar lagi akan selesai masa studinya. Jadi alumni atau jadi keluaran ini? Ya, insya Allah nanti ya jadi alumni Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya juga sering ini Ketua, saya sering juga membaca berita-berita terkait dengan sorotan Anda di publik ini. Makanya saya juga sangat tertarik karena saya juga melihat ini Karang Taruna di Desa Bulu Telue menjadi salah satu Karang Taruna yang sering muncul ke permukaan lewat kreativitas kerja-kerjanya. Bisa mungkin bercerita sedikit tentang pengalamannya sampai jadi Ketua Karang Taruna dan sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Karang Taruna? Ya, kami menjabat itu di Karang Taruna pada tahun 2019, yang dimana awalnya memang banyak rintangan yang kami hadapi awalnya untuk membangun Karang Taruna, karena beberapa kali kemarin sempat menghadap di pemerintah desa, tapi kami tidak diberikan akses untuk masuk di ranah wilayah itu. Dan berselang 9 bulan kurang lebih, alhamdulillah kami dikasih jalan untuk membangun Karang Taruna, karena dulunya Karang Taruna Desa Bulu Telue sempat vakum beberapa tahun, mungkin puluhan tahun. Tapi semenjak adanya teman-teman ini untuk membangun desa, salah satunya kita bangun dulu mindsetnya teman-teman, bagaimana caranya untuk menciptakan suatu regenerasi melalui Karang Taruna. Dan alhamdulillah sampai sekarang Karang Taruna masih aktif selama ini, mulai dari 2019 sampai sekarang masih eksis atau masih berada para porosnya, yang dimana Karang Taruna juga merupakan salah satu organisasi yang berbeda daripada organisasi-organisasi lain. Betul sekali. Yang merupakan ini juga organisasi bergerak di bidang sosial salah satunya ya. Dibedakan organisasi-organisasi kayak HMJ dari kampus itu agak berbeda. Berbeda. Karang Taruna itu memang kita bergelut di dunia-dunia sosial. Salah satunya kita membantu masyarakat, apa kebutuhannya masyarakat, bagaimana ini masyarakat bisa
diberikan motivasi melalui teman-teman Karang Taruna, dan alhamdulillah sampai sekarang masyarakat Desa Bulut Telue itu sangat merespon dengan baik dengan adanya Karang Taruna Desa Bulut Telue, dan itu satu kesyukuran juga bagi kami. Bukan berarti kami menyombongkan diri pada hari ini, tapi itulah buktinya. Dan alhamdulillah semenjak terbentuknya juga Karang Taruna Desa Bulut Telue pada tahun 2019, teman-teman semua desa ini mulai membangun Karang Tarunanya, karena di Karang Taruna juga itu merupakan organisasi masyarakat bergerak di bidang sosial, yang dimana memang ini Karang Taruna salah satu juga bagaimana caranya untuk menciptakan pemuda di desanya masing-masing. Tapi sampai sekarang di antara 67 desa 13 kelurahan, alhamdulillah 80% sudah aktif Karang Tarunanya. Itu salah satu bentuk juga kesyukuran bagaimana caranya untuk bermitra dengan pemerintah desa, bermitra dengan pemerintah Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ini teman-teman dari pemuda, salah satunya ya Karang Taruna. Tapi ini Ketua, apa yang membuat Anda termotivasi untuk kembali ke kampung dan membangun kampung lewat alternatif Karang Taruna ini? Sementara kan kita ketahui bersama mahasiswa itu cenderung eksis di kota. Iya, ini juga merupakan tanggung jawab moral kami sebagai pemuda, yang dimana kami digenjot untuk di dunia pendidikan, di dunia akademis, tapi suatu saat nanti kita akan kembali ke desa. Itu poin intinya, suatu saat nanti kita akan kembali ke desa. Salah satunya ya mari kita bangun sedikit demi sedikit untuk bagaimana membangun desa. Salah satunya ya mulai dari kecil ya kita membantu masyarakat. Salah satunya juga kita bangun Karang Taruna, karena di Karang Taruna juga merupakan akses untuk bagaimana caranya ini masyarakat ada ruangnya masyarakat ke kita untuk memberikan arahan atau motivasi-motivasi. Di sisi lain juga Karang Taruna juga ini memang organisasi yang memang sangat dibutuhkan di desa, di antara semua desa, baik dari desa tetangga dan lain-lain sebagainya, itu sangat memang membutuhkan Karang Taruna. Nah, ini juga Ketua. Kan dulu ini Karang Taruna ini tidak dikenal luas oleh masyarakat ya. Meskipun pada dasarnya dari dulu sebenarnya semestinya ada Karang Taruna. Tetapi Karang Taruna ini mulai mencuat dan eksis itu setelah adanya kucuran dana desa. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Iya, bagaimana Ketua menanggapi hal itu? Bagaimana Ketua melihat Karang Taruna yang muncul nyaris serentak beriringan dengan adanya dana desa? Ya, kita ketahui bersama bahwa anggaran kepemudaan itu berasal dari ADD ataupun DDS, yang dimana 30% untuk diperuntukkan untuk pemuda. Jadi 30% ya. 30% diperuntukkan untuk pemuda. Jadi mustahil cerita langkah bodohnya ini yang teman-teman. 30% itu bersumber dari dana desa berdasarkan undang-undang desa atau sesuai dengan Perdes masing-masing? Sesuai dengan undang-undang desa. Sesuai dengan undang-undang desa. Tapi hari ini teman-teman, dengan adanya ini anggaran dana desa, bagaimana caranya untuk mengaktifkan ini Karang Taruna, karena anggaran sudah ada, tinggal actionnya nanti teman-teman bagaimana. Bagaimana actionnya teman-teman ini mampu kreatif di desanya masing-masing melalui Karang Taruna. Kita bergerak juga di bidang sosial. Iya, karena kan kalau kita lihat dengan kucuran dana desa yang tidak kecil, yang begitu lumayan besar di setiap desa di seluruh Indonesia, itu kan sudah semestinya kita merasakan pembangunan yang merata. Dalam artian bahwa sudah semestinya tidak ada lagi desa yang terpencil, terpuruk, dan tidak bisa menikmati fasilitas dari negara tentunya. Tetapi ketika misalnya kita kembali melihat fakta-fakta di lapangan, toh masih ada beberapa desa yang bisa dibilang masih tertinggal, terisolir, padahal dana desanya besar. Bagaimana peran Karang Taruna di situ ketika melihat wilayah seperti yang saya sebutkan, Ketua? Ya, sebelumnya kita ceritanya ini ketahui bersama bahwa
salah satu untuk membangun desa ya mulai dari ke bawah dengan adanya Dede apa bahasanya kemarin Bapak Presiden kita Joko Widodo, salah satu untuk membangun desa itu harus mulai dari bawah, makanya digunculkanlah ada anggaran dana Dana desa, desa. supaya untuk membangun ini Itu melalui tagline desa membangun Indonesia. ya. Dan kemarin juga sempat Pak Jokowi mengungkapkan di publik bahwa salah satu untuk membangun desa itu mulai dari bawah. Dari bawah. Dengan dikucurkannya anggaran desa, bagaimana caranya ini desa bisa berkembang dan mampu menyerap sumber-sumber yang ada di desa tersebut. Ya. Tadi kan saya bilang bahwa masih ada di desa-desa ini kan hampir semua, khususnya misalnya di Kabupaten Sinjai. Sudah hampir semua desa punya Karang Taruna. Iya. Tetapi pembangunan di beberapa desa masih ketika kita misalnya jalan-jalan ke desa-desa, itu masih ada beberapa desa yang kita lihat pembangunannya masih nihil. Mungkinkah terjadi kong kali kong antara pemerintah desa dengan Karang Taruna, atau di sini memang Karang Taruna memang tidak punya hak atau fungsi kontrol gitu? Ya, Karang Taruna memang mempunyai fungsi kontrol yang dimana setiap pembangunan yang ada di desa tersebut, pemuda berhak untuk mengawasi apapun, baik dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dan lain sebagainya. Itu memang pemuda berhak dan wajib untuk mengontrol ini program-program yang dilaksanakan oleh desa. Tapi kita ketahui bersama bahwa ini di desa di Kabupaten Sinjai ini karena kurangnya partisipasi masyarakat, maka hadirlah Karang Taruna untuk mengedukasi masyarakat bahwa seperti ini. Tidak boleh kita, kalau ketika ada misalnya terjadi hal-hal ketimpangan di desa, kita tidak boleh diam. Maka hadir Karang Taruna untuk memahami masyarakat bahwa seperti ini. Ini tugas dan fungsi kami sebagai social control. Jadi misalnya Ketua, ini kan di Sinjai masih ada beberapa misalnya desa yang belum punya Karang Taruna. Sementara tadi kan disebutkan bahwa ada kurang lebih 30% anggaran untuk kepemudaan. Lalu misalnya ketika tidak ada Karang Tarunanya, itu anggarannya kemana Ketua? Kalau misalkan ini Karang Tarunanya tidak aktif, maka dialihkan anggarannya. Dialihkan misalkan ke pendidikan, olahraga. Sebenarnya Karang Taruna mempunyai peran penting, punya peran vital di wilayah-wilayah itu. Tapi kalau misalkan Karang Tarunanya tidak aktif, ya mau diapa? Iya. Kan begitu. Jadi misalnya kalau ada desa yang tidak aktif Karang Tarunanya, apakah ini betul murni ini kesadaran masyarakat yang memang apatis terhadap pembangunan, atau memang kadang desa yang tidak memberikan akses? Terkadang juga. Ini berdasarkan pengalaman Ketua serta apa-apa yang Ketua pernah lihat. Kalau pengalaman kami juga pada saat itu memang pemuda agak-agak tidak dikasih akses untuk masuk di wilayah itu. Artinya, tapi berlahan untuk meyakinkan suatu pemerintahan, suatu pemerintah di desa, ya kita harus berlahan bahwa seperti ini tujuan kami di sini murni. Kami buat salah satu lembaga, salah satunya Karang Taruna untuk mencerdaskan, masyarakat bahwa seperti inilah. Kalau misalkan tidak ada Karang Tarunanya, terus pertanyaannya pemudanya kemana? Itu kan sentilan bagi desa-desa sebelah kalau misalnya Karang Tarunanya tidak aktif atau Karang Tarunanya tidak ada, padahal anggaran sudah ada. Sumber daya manusia juga ada, pasti ada pemuda di desa masing-masing. Kalau misalkan ini tidak aktif, ya apa ya, mungkin minat pemuda ini agak-agak apatis, masa bodoh untuk bagaimana caranya untuk mengaktifkan ini Karang Taruna. Tapi harus juga ada peran penting dari pemerintah desa, karena di mana-mana Karang Taruna juga merupakan suatu kesatuan dari kelembagaan di desa. Jadi begini gitu, tantangan terberat menjadi ketua Karang Taruna menurut Anda? Ya, jujur saja kalau di desa Bulu Telue tantangan terberat kami pada saat itu karena sebagian pemuda ini masih mengadopsi yang hal-hal ceritanya yang tidak dipakai lagi sekarang. Kayak misalnya teman-teman masih di jalan nongkrong, tengah malam pulang, itu terus dia kerja. Ada yang mabuk, minum begitu.
ada yang memang tidak mau belajar. Makanya disitulah kami terbesit di benak kami bagaimana caranya menciptakan suatu generasi ya melalui Karang Taruna kami sedikit-sedikit untuk membangun, kami sedikit-sedikit membangun mindset teman-teman ini dari pemuda bahwa seperti inilah untuk bagaimana melihat desa kita akan maju di kemudian hari dibanding dengan desa-desa lain. Pernah tidak ketua mengalami kondisi dilematis yang berakibat dari di lain sisi ketua memperjuangkan kebutuhan masyarakat, di lain sisi misalnya diintervensi dari atas? Kalau saya secara pribadi di desa Bulu Tele, alhamdulillah enggak. Apapun misalkan yang terjadi, apapun misalnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat silakan saja. Kami tidak ada sekat antara kita. Kalau ada memang misalkan pemerintah desa ini punya kesalahan silakan kritik saya. Itulah nilai plusnya desa Bulu Telue hari ini. Karena dia ceritanya ini apa ya kayak anti kritik, bukan anti kritik. Dia terbuka, terbuka terhadap pemuda dan alhamdulillah sekarang segala program kerja kami di Karang Taruna Bulu Tele di masa kepengurusan kami alhamdulillah kami terbuka lebar untuk pemerintah desa, bahkan kami memberikan akses bagaimana caranya untuk mencerdaskan ini pemuda-pemuda, bagaimana caranya kita membantu di bidang sosial, di bidang agama, di bidang pendidikan dan bidang keolahragaan. Tapi begini gitu, jadi misalnya ketika ada desa-desa lain yang belum punya Karang Taruna atau ada Karang Tarunanya tapi tidak aktif, apakah mungkinkah desa tersebut memiliki potensi terburuk? Kalau persoalan itu walau alam. Ketika misalnya tidak berdasarkan pengalaman ketua ini, jadi ketua bisa membayangkan ketika misalnya satu desa tidak aktif Karang Tarunanya atau apalagi tidak ada memang Karang Tarunanya, potensi-potensi terburuk yang akan dialami desa tersebut. Yang pertama potensi terburuk yang dialami desa tersebut ketika misalkan pemudanya tidak aktif untuk membangun desa atau mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di desa, ya desa itu tidak akan maju-maju. Itu yang pertama, desa itu tidak akan maju-maju karena pemuda lah hari ini untuk menciptakan bagaimana caranya untuk bisa membangun desanya. Bukan orang tua lagi yang membangun desa, yang sekarang dipersiapkan adalah pemuda untuk masa depan kita. Tapi kalau misalkan hari ini pemuda-pemudanya misalkan masa apatis dan lain sebagainya, ya saya rasa desanya akan stagnan. Artinya di situ tuh saja. Nggak naik, kemungkinan besar mundur. Nah selanjutnya berdasarkan pengalaman ketua ini sebagai ketua Karang Taruna, apa sih kelemahan-kelemahan desa khususnya di Kabupaten Sinjai ya? Menurut ketua apa saja sih kelemahannya desa-desa yang ada di 9 kecamatan ini sehingga tidak nampak pembangunan yang semaksimal anggaran yang disiapkan? Ya kalau berbicara persoalan itu menurut kacamata saya memang kenapa ini desa tidak bisa berjaya atau tidak bisa berkembang karena mungkin saja pemerintah desanya itu masa bodoh, hanya jabatan saja. Ada anggaran sudah dikucurkan, ya terserah saya deh, saya mau lakukan apa. Saya tidak mau ceritanya urus desa, jelas saya kepala desa. Nanti periode berikutnya lagi. Nah inilah yang menyebabkan sehingga desa hari ini terpuruk. Padahal anggaran itu sudah disiapkan, tinggal kita yang kelola. Tapi lagi-lagi ya mungkin kebanyakan masuk di kantong pribadi atau bagaimana, walau alam kami enggak. Tapi kalau melihat realita yang terjadi hari ini, mungkin saja mungkin saja seperti itu. Nah ini juga ketua, ini kan di Sinjai ini kita masih masih ketika kita melihat misalnya politik di Kabupaten Sinjai itu kan masih kental sekali semacam politik dinasti. Dan saya pikir itu yang paling kental itu di desa-desa. Misalnya saya kepala desa, ponakan saya jadi sekdes, adik saya jadi bendahara,
ponakan saya selanjutnya jadi ketua Karang Taruna. Dan semua perangkat-perangkat saya adalah keluarga dekat saya. Bagaimana ketua melihat polemik fenomena semacam itu? Ya, di sisi lain juga memang yang terjadi hari ini memang itu yang terjadi khususnya di Kabupaten Sinjai. Inilah ceritanya sehingga desa-desa tidak maju karena yang pertama misalkan kualitasnya nih artinya bukan berarti bisa tidak ada tapi dibanding yang lain ada yang lebih berpotensi dan berkompeten ya. Ya, ada lebih berpotensi tapi yang berpotensi ini tidak dipakai. Tapi itulah yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Sinjai. Di kabupaten-kabupaten lain menurut kecamatan kami ya seperti itu. Karena mungkin dia merasa ini kesempatan karena om saya misalkan kepala desa ya saya rekrutin yang lain. Nah ini juga ketua. Kan di desa-desa itu kan biasanya ada tokoh-tokoh oposisi yang sering mengkritiki kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Nah sehingga biasanya di beberapa desa kadang biasanya desanya justru tidak menerima hal itu. Bagaimana ketua menyikapi itu yang semestinya di kepala desa? Apa yang semestinya kepala desa lakukan menurut ketua? Ketika misalnya di desa itu ada oposisi, ada pemuda yang senantiasa mengontrol dan mengkritisi kebijakan. Iya, memang banyak di desa di Kabupaten Sinjai, salah satu juga di desa Belut Teluk banyak teman-teman yang mengkritik, banyak teman-teman yang memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah desa, tapi saya rasa itu hal-hal yang wajar, artinya hal yang wajib, tapi pemerintah desa juga ndak usah terlalu ngotot untuk menyikapinya, santai saja semenjak itu membangun, kecuali kalau misalnya kan wilayah privatnya dia serang itu kan lain lagi persoalan, tapi sepanjang misalnya kinerjanya dia kritik ya mau tak mau, siap atau tidak siap, harus pemerintah desa harus siap menerima dengan segala kritikan, karena kalau misalkan tidak ada kritikan ya saya rasa pemerintah ini tidak akan berjalan baik. Tapi mungkinkah menurut ketua ya, mungkinkah di Kabupaten Sinjai di kurang lebih 67 desa ini siap menerima kritikan yang seperti yang tadi dimaksud? Saya rasa ketika misalnya pemerintah desa ini dewasa menyikapinya, saya rasa bisa menerimanya. Tapi kalau misalkan kepala desa ini artinya tidak mampu membendung kritikan-kritikan ini, sehingga disitulah muncul diskomunikasi, artinya ini mengkritik dianggap pemberontak, padahal di sisi lain juga kita ini hal-hal yang baik kami sampaikan. Nah itulah yang terjadi pada hari ini juga, banyak teman-teman yang mengkritik, banyak teman-teman yang mengkritik ini dianggap pemberontak. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, tapi sepanjang hal baik yang misalkan yang kami kritik, kenapa tidak untuk membangun desa kita, bagaimana caranya untuk bisa desa kita ini maju dibanding dari hari-hari yang lalu. Kalau misalnya di desanya ketua terjadi misalnya hal seperti itu, ada misalnya pemuda yang mengkritisi, lalu direspon buruk sama pemerintah desa, apa yang ketua selaku ketua Karang Taruna ini lakukan? Ya, ketika misalkan ada teman-teman ini mengkritik desa, lantas desa misalkan tidak terima, ya kami selaku ketua Karang Taruna, kami tetap akan mengawal ketika hal-hal itu ceritanya urgen dan ketika hal-hal itu memang untuk masyarakat, kenapa tidak? Ketua mengawal siapa? Pemuda tadi, oposisi atau kepala desa ini? Saya akan mengawal teman-teman yang memang betul-betul untuk bagaimana caranya untuk membangun desa, teman-teman pemuda, teman-teman pemuda. Dan bukan berarti kami tidak berada di pihak kepala desa, tapi sepanjang itu hal-hal baik untuk mengkritisi pemerintah desa, kenapa tidak? Sepanjang hal-hal baik dan sepanjang itu hal yang urgen dan hal-hal memang yang untuk membangun desa, ya kenapa tidak? Kami tetap mengawal ketika misalkan ada kasus-kasus yang ada di desa Belut Teluk, dan kami tetap akan menjadi oposisi ketika misalnya pemerintah desa ada hal-hal gerakan-gerakan tambahan yang ceritanya mencederai masyarakat terkhusus di desa Belut Teluk.
Nah, tadi kan ketua mengatakan ada kurang lebih 30% anggaran untuk kepemudaan. Ya. Iya. Dan itu misalnya di tempatnya ketua, di desanya ketua, ketua melakukan apa-apa saja program unggulan yang ketua lakukan selain daripada tadi kan ketua juga menyebutkan fungsi kami itu adalah bekerja di fungsi sosial ya. Iya. Fungsi sosial edukasi. Nah, apa-apa saja program kerja yang pernah ketua lakukan yang mungkin saja bisa dicontoh oleh teman-teman Karang Iya. Taruna di desa lain. Salah satunya kemarin tahun 2019 kami melaksanakan pertama kali kami melaksanakan pelatihan apa ya, semacam pelatihan kepemudaan, latihan dasar kepemimpinan. Pertama kali kami laksanakan, ya alhamdulillah terlaksana dengan baik dan sampai hari ini dan sampai sekarang terlihat melalui program kerja kami pada saat Iya, itu. iya. Dan yang kedua yang kami lakukan pada saat itu, kami juga bekerja sama di pemerintah Kabupaten Sinjai, salah satunya Kejaksaan Negeri Sinjai. Kemarin juga sempat membawakan materinya penyuluhan hukum. Dan alhamdulillah direspon dengan baik masyarakat, baik pemerintah desa dan masyarakat dan terkhusus kepada pemuda. Dan yang ketiga kami juga melaksanakan salah satu bentuk, salah satunya itu keolahragaan, Iya. kepemudaan keolahragaan. Kami laksanakan sepak bola. Enggak, sepak bola kemarin enggak sempat karena di masa pandemi enggak dikasih izin oleh pemerintah setempat, maka kami beralih di keolahragaan sepak takraw dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan yang keempat kami juga laksanakan itu selain dari tadi penyuluhan hukum, kami juga bekerja sama dengan Karang Taruna Kabupaten Sinjai untuk memberikan masukan-masukan apa yang mesti kami harus lakukan dan apa yang mesti misalkan harus dibenahi dan apa yang mesti harus ditingkatkan. Dan alhamdulillah kemarin program-program kerja kami berjalan dengan sukses, dan juga program kerja kami kemarin ya ketika ada misalkan masyarakat yang membutuhkan kami siap. Misalkan ada masyarakat desa Bulu Telue yang contoh kecil ketika mau mengurus KTP, itulah kerjaan kami. Iya, iya. Kami membantu masyarakat untuk mengurus karena kita tahu bahwa Bulu Telue sama di kota jaraknya agak Iya, jauh, jauh. sehingga kami memutuskan bahwa biarkan teman-teman yang buat ceritanya, teman-teman yang langsung berkomunikasi, tidak usah nanti kalian terima beres untuk masyarakat. Dan juga ketika ada misalnya bantuan-bantuan sosial, kami kerjasama juga dinas sosial, bekerja sama dengan senior-senior di Karang Taruna Kabupaten Sinjai untuk membantu masyarakat ketika misalkan ada yang memang betul-betul membutuhkan, kayak misalkan bencana alam. Kemarin juga sempat ada terjadi di desa Bulu Telue bencana. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sinjai merespon dengan baik dengan komunikasinya teman-teman dari Karang Taruna bahwa ada kejadian seperti ini, sehingga pemerintah Kabupaten Sinjai itu cepat ceritanya menanggulangi apa yang terjadi di desa Bulu Telue. Nah, terkait tadi dengan beberapa hal-hal yang tidak terjadi di desa, contohnya tadi misalnya kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pemuda di desa, Iya. yang salah satunya penghambat ya kemajuan desa. Nah, terkait dengan pembangunan di desa kan ada beberapa asas untuk melakukan pembangunan ya. Iya, iya. Misalnya kan biasanya pembangunan di desa berasaskan misalnya asas partisipatif, akuntabilitas, dan transparan. Bagaimana ketua melihat itu? Apakah itu direalisasikan di semua desa atau masih ada beberapa desa yang tidak partisipatif, tidak akuntabilitas, dan tidak transparan dalam metode pembangunannya? Tapi kalau khusus di desa Bulu Telue, untuk menurut saya, alhamdulillah pemerintah desa Bulu Telue terbuka. Artinya kedua juga partisipasinya masyarakat sangat tinggi. Kedua juga segala program-program kerja yang dikerjakan oleh desa
tetap kami mengawal, artinya kami tetap membantu bersinergi dengan program kerja kami. Tapi kalau misalnya melihat dari skala semua desa yang ada di Kabupaten Sinjai, mungkin agak berbeda juga di karena kan desa. biasanya kepala desa itu ketika misalnya anggaplah misalnya dari hal yang paling mendasar ya, ketika ingin mengadakan musrembang. Iya. Itu kan sebelumnya ada musyawarah dusun, musdus ya. Musdus. Musdus itu biasanya orang hanya menghadirkan RT, imam dusun, RW, hanya itu kan kadang yang demikian juga di musrembang desa. Biasanya yang dihadirkan hanya kepala dusun, hanya RT, hanya imam desa. Lalu kemudian misalnya dianggap sudah partisipatif dan demokratis. Bagaimana ketua melihat hal kejadian seperti itu? Kalau saya secara pribadi seharusnya memang semua masyarakat itu berhak untuk hadir ketika musrembang, karena ini program-program 5 tahun ini mau dikerja. Artinya supaya masyarakat juga mengetahui bahwa ini program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Seharusnya memang masyarakat ini ikut andil dalam bagian ini, dan juga pemerintah desa seharusnya memberikan ruang, dalam artian ini memberikan ruang, dipanggil tidak dipanggil ketika ada misalnya musrembang atau musdus, berhak wajib untuk dusun tersebut atau di desa terus semua warga masyarakat desa tersebut. Tapi hari ini banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ketika misalnya musrembang, ya kepala dusun apa tadi yang disampaikan oleh Bung, bahwa yang dipanggil hanya kepala dusun, yang dipanggil hanya RT RW, yang dipanggil hanya toko-toko, cerita toko pemuda, itu pun hanya sedikit-sedikit lah. Tapi harapan saya sebenarnya buatlah semacam tagline atau dalam artian itu sebar di masyarakat setelah misalnya hasil musrembang tersebut bahwa seperti ini, minimal sampaikan semua ke masyarakat. Ketika misalnya masyarakat tidak sempat hadir pada saat itu, tapi saya rasa harus memang hadir masyarakat, harus mengawal apa program kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Tapi hari ini banyak juga masyarakat yang tidak paham. Misalkan kita ini sama-sama pemuda, kita dikasih surat, saya tidak dikasih surat. Misalkan secara tidak langsung saya merasa saya tidak dikasih surat. Kenapa dia dikasih surat? Sehingga dia misalnya kita misalkan pergi, saya jangan deh pergi karena saya tidak dikasih surat. Begitupun dengan masyarakat. Nah inilah kesalahan fatal hari ini masyarakat, bahwa dikasih surat tidak dikasih surat, harus wajib datang. Wajib datang. Itu yang pertama. Nah harus itu kan datang. ketika kita sadar. Iya. Tetapi kan faktanya di masyarakat tadi juga ketua menyinggung bahwa kadang kolaborasi antara pemuda dengan pemerintah desa ini tidak terjadi hanya karena lemahnya kesadaran pemuda, sehingga menimbulkan apatisme. Pertanyaan saya, apakah kelemahan kesadaran masyarakat ini atau apatisme pemuda ini justru dirawat atau yang diciptakan oleh pemerintah desa, atau yang di sini desa gagal untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat desa? Iya. Kalau persoalan itu memang bukan berarti saya mengatakan bahwa pemerintah desa gagal, tapi memang faktanya hari ini ya gagal begitu. Karena pemerintah desa tidak bisa menciptakan ini regenerasi untuk bagaimana caranya untuk mendongkrak ini sumber daya manusianya, untuk bagaimana nantinya supaya mereka tahu dan mereka paham. Seharusnya pemerintah desa juga hari ini harus memberikan pemahaman, dan minimal ya setelah misalkan kan pemerintah desa hari ini ya reses, maksud saya ya reses, semacam reses di masyarakat, seharusnya di situ memberikan pemahaman bahwa seperti ini. Tapi tidak. Untuk saat ini yang kami lihat ya begitu-begitu saja. Nah yang inilah yang harus misalnya kita ubah mindset hari ini, bahwa untuk menciptakan suatu generasi itu memang tidak gampang. Kita harus sabar. Mungkin ketua punya sedikit ciri-ciri kepala desa yang mungkin ketua bisa ya membedakan ciri-ciri kepala desa yang betul-betul mau membangun desa dan ciri-ciri kepala desa yang hanya sekedar untuk membangun kepribadiannya. Iya. Ini sebenarnya mungkin ada bocoran ke publik supaya publik tahu bahwa ini kepala desa betul-betul ini. Agak susah ya kalau persoalan itu. Tapi sekali lagi kembali sama
personnya masing-masing. Ketika dia misalkan memang betul-betul untuk membangun desa, ya kenapa tidak? Tapi ketika misalnya dia tadi apa disampaikan buat dia tidak mau membangun desa, ya itu kan wilayah privasinya orang, wilayah pribadinya orang. Tapi secara konstitusi itu memang pemerintah desa memang berhak dan wajib untuk bagaimana caranya untuk membangun desa, itu yang pertama. Tapi kalau masalah ciri-ciri kepala desa yang membangun dan kepala desa yang tidak membangun, salah satunya ya dia anti kritik. Anti kritik salah satu Salah satu ciri-ciri. ciri-cirinya dia anti kritik. Kedua juga ketika ada misalkan rapat-rapat pemuda hari ini, dia tidak dikasih ruang, artinya sifatnya sembunyi-sembunyi lah. Kita saja yang rapat, setidaknya banyak orang atau banyak kepala dusun dan lain sebagainya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu misalnya ciri-ciri. Tapi itu masih terjadi. Ya untuk saat ini ya banyak desa dalam artinya yang menurut kami, tapi kami tidak menyebut desa itu siapa, tapi ya ada lah. Tapi harapan kami juga mudah-mudahan di Kabupaten Sinjai ini tidak ada seperti itu. Lagi? Iya. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, Ketua, pertanyaan terakhir. Harapan Ketua terkait dengan pemerintah desa dan Karang Taruna atau pemuda di desa, bagaimana harapan Ketua untuk pemuda desa dengan pemerintah setempat untuk menjalin hubungan kolaborasi yang baik untuk sama-sama membangun desa? Iya. Silahkan, Ketua. Kalau misalkan bagaimana caranya untuk berkolaborasi ini sama pemuda dengan pemerintah desa. Harapan dan langkah-langkah. Harapan kami memang terutama di Desa Belut Telue ya jangan dikritik, itu yang pertama. Yang kedua serap aspirasi kami. Kedua juga berikan kami ruang. Harapan kami berikan kami ruang untuk bagaimana kami bisa semacam bagaimana kita artinya dipakai juga. Bagaimana caranya kita itu dipakai, dan harapan terbesar kami ya tetap bukakan kami ruang untuk pemuda, karena masa depan sebuah desa itu pemudanya lah yang diharapkan untuk ke depannya. Dan juga harapan kami juga selaku pemuda tetap berikan kami lagi-lagi, tetap berikan kami ruang untuk membangun desa. Jangan ada sekat di antara kita, dan tetap hubungan emosional atau hubungan komunikasi kita tetap berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Dan juga harapan terbesar kami juga sebenarnya di khusus Desa Belut Telue, pemerintah desa tersebut seharusnya memberikan kami ruang juga yang seluas-luasnya, memberikan kami bimbingan, itu salah satunya, memberikan kami arahan dan lain sebagainya, supaya bagaimana ini caranya teman-teman pemuda ini juga merasa dia ikut andil dalam bagian ketika ada misalnya pembangunan di desa, libatkan kami. Oke, Ketua, penutup. Apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah desa, demikian pemudanya di desa-desa ini untuk kemajuan desa bersama. Jadi pertanyaan penutup, apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemuda yang ada di desa tersebut? Ini pesan untuk seluruh pemuda dan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Ya, pesan-pesan yang harus misalkan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah desa demikian pemudanya, harusnya ada lebih partisipatif. Ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terus di desa, ya kita ambil bagian, kita ambil bagian. Yang kedua juga bagaimana ini menumbuhkan semangat optimisme teman-teman, dan juga yang terakhir itu ya tetap berada pada porosnya, tetap berada pada garis-garis perjuangan. Oke. Thank you, Ketua, luar biasa, cukup menarik pada kesempatan kali ini berdiskusi kurang lebih 30 menit dengan
salah satu ketua Karang Taruna di Kabupaten Sinjai, dan beliau ini cukup dikenal masyarakat luas di Kabupaten Sinjai sebagai salah satu ketua Karang Taruna yang kreatif dan produktif di Kecamatan Bulu Podo. Nah, salah satu hal yang paling menarik juga sebagai kesimpulan saya adalah bahwa tantangan terberat pemuda hari ini adalah bagaimana kita menuntut ilmu di kota, berpendidikan dan berpengetahuan luas, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut di desa masing-masing. Untuk kesempatan kali ini saya pikir cukup. Sekian, terima kasih. Selamat malam.